Analisis tajam taktik andalan John Hartman, apakah bisa bawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2026? John Hartman, pelatih asal Inggris yang sukses mengantar Kanada ke Piala Dunia 2022, resmi ditunjuk sebagai juru taktik baru tim nasional Indonesia. Pengumuman ini disampaikan pada 13 Januari 2026, menandai era baru bagi sepak bola tanah air dengan misi besar menjuarai Piala AFF 2026 dan target jangka panjang menuju Piala Dunia 2030. Turnamen Piala AFF 2026 kini dikenal sebagai Asian Championship atau Asian Hyundai Cup 2026. Dijadwalkan berlangsung dari 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, mengusung format kandang tandang sejak fase grup hingga babak gugur. Indonesia tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang babak playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Tantangan berat langsung menanti Hartman, mengingat grup A dihuni lawan-lawan tangguh yang memiliki tradisi kuat di turnamen ini. Fokus utama adalah bagaimana taktik andalan Hartman yang dikenal adaptif dan berorientasi pada pembangunan budaya tim dan dapat diterapkan untuk meraih gelar juara AFF yang belum pernah diraih Indonesia. John Hartman dikenal sebagai pelatih dengan filosofi yang mengutamakan adaptabilitas taktis, manajemen pemain yang kuat, pembangunan persaudaraan dalam tim, serta ketangguhan mental dan visualisasi tujuan. Ia bukan tipikal pelatih yang terpaku pada satu formasi baku, sebaliknya ia ahli dalam menyesuaikan susunan pemain dan strategis berdasarkan lawan yang dihadapi dan ketersediaan pemain. Seringkali menggunakan formasi 3-4-3, 4-4-2, atau 4-2-3-1. Fleksibilitas ini memungkinkan timnya menjadi bunglon yang bisa beradaptasi di lapangan. Sebuah pendekatan yang ia terapkan sukses bersama timnas Kanada. Di bawah kepemimpinan Hartman, tim Kanada baik putra maupun putri menunjukkan pola permainan yang menekankan umpan pendek progresif, eksploitasi ruang, serta pertahanan yang solid dengan tekanan tinggi dan transisi cepat. Timnya juga dikenal agresif dalam melakukan counter pressing dan membentuk jebakan tekanan di area sayap. Keberhasilan Hartman bersama Kanada membuktikan kemampuannya membangun tim dari nol, mengubah tim peringkat 94 dunia menjadi peserta Piala Dunia dalam waktu singkat dan meraih posisi ke-33 di peringkat FIFA. Ia juga membawa timnas wanita Kanada meraih 2 medali perunggu Olimpiade. Saya melihat kesempatan, kata Hartman, menyoroti komposisi pemain Indonesia yang beragam termasuk pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi. Keberagaman kita akan menjadi kekuatan terbesar kita. Paspor tidak masalah. Ini tentang persaudaraan, orang-orang, dan komitmen kita terhadap visi kolektif. Tambahnya, ia menekankan pentingnya memahami budaya sepak bola Indonesia dan menghubungkan dengan gairah para penggemar. Sebuah pelajaran yang ia petik dari pengalamannya melatih di Selandia Baru dan Kanada. Piala AFF 2026 akan menjadi ujian awal yang krusial bagi John Hartman bersama timnas Indonesia. Turnamen ini jatuh di luar kalender FIFA yang bisa menjadi kendala dalam memanggil pemain-pemain terbaik, terutama mereka yang berkarir di Eropa. Hartman sendiri mengakui tantangan ini, menyatakan pentingnya memiliki kumpulan pemain yang lebih luas. Untuk mengatasi situasi tersebut, ia juga terbuka terhadap penambahan pemain naturalisasi baru untuk meningkatkan daya saing tim di kancah internasional. Untuk bermain di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain tingkat pertama dan kedua yang telah bermain di 5 liga top dunia. Ungkap Hartman menekankan pentingnya pengalaman di level elit. Format kandang tandang di fase grup akan menjadi faktor penting. Indonesia akan memainkan 2 pertandingan kandang dan 2 pertandingan tandang. Jadwal ini dianggap menguntungkan karena Indonesia akan menjamu Vietnam, lawan terberat di grup A di kandang sendiri. Sejarah menunjukkan Indonesia kerap tampil superior saat menghadapi Vietnam di kandang. Namun, laga tandang akan menuntut pendekatan yang pragmatis dan cermat dalam pengelolaan energi serta rotasi pemain, mengingat jadwal turnamen yang padat. Hartman melihat Piala AFF sebagai kesempatan untuk memberikan pengalaman turnamen bagi para pemain, termasuk talenta diaspora yang mungkin belum terbiasa dengan format kompetisi regional. Ini sejalan dengan rencana jangka pendeknya yang dimulai dengan mendengarkan dan melakukan penilaian terhadap lebih dari 60 pemain, serta membangun kebiasaan kualifikasi yang selama ini kurang dimiliki Indonesia. Pertandingan FIFA Matchday di bulan Maret akan menjadi kesempatan pertama untuk menguji pendekatannya. Meskipun fokus terdekat adalah Piala AFF 2026, Hartman telah menyatakan ambisi jangka panjangnya untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030.
Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dengan populasi 280 juta jiwa dan 80 hingga 90% diantaranya sangat mengandungi sepak bola. Ia adalah tempat yang tepat untuk berada. Saya ingin berada di sini ketika negara ini mengambil langkah itu, ujarnya. Hertman juga menyuruhkan agar kekecewaan dari kegagalan sebelumnya dijadikan bahan bakar untuk mencapai tujuan di masa depan. Kehadiran Hertman membawa harapan baru bagi timnas Indonesia dengan rekam jejaknya dalam membangun budaya tim yang kuat, mengoptimalkan talenta dan menerapkan taktik yang fleksibel. Ada optimis bahwa ia dapat membawa perubahan signifikan. Namun, jalan menuju juara AFF tidak akan mudah. Konsisten, adaptasi cepat terhadap lawan, dan kemampuan mengelola skuad di tengah jadwal padat akan menjadi kunci. Piala AFF 2026 bukan hanya ajang perebutan gelar, tetapi juga panggung penting bagi John Hertman untuk meletakkan fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Menguji taktiknya dan membangun mental juara yang diidamkan.